Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sinta Kumaladewi, INPM 18174, akan mempresentasikan pertemuan ke-7 tentang Sistem Keuangan Internasional dan Neraca Pembayaran. Sistem Keuangan Internasional. Keuangan internasional adalah cabang ekonomi keuangan yang mempelajari keterkaitan dua negara atau lebih dari sisi moneter dan ekonomi makro. Sistem keuangan pra-perang dunia. Sistem keuangan waktu pra-perang dunia digunakan standar emas sama dengan muncul karena menurut para ahli merupakan sistem kurs tetap dan cenderung stabil dan kalau berubah tidak terlalu signifikan pada saat itu. Sistem moneter internasional kurun waktu antar perang dunia. Masa di mana standar emas berhenti karena gejolak PD 1 Agustus 1914, maka terputuslah integrasi konvertibilitas mata uang terhadap emas, mekanisme penyesuaian neraca pembayaran dan sistem perekonomian. Pergerakan ekonomi berjalan sendiri-sendiri. Sistem moneter internasional masa pasca perang. Sistem moneter internasional masa pasca perang, sistem Bretton Woods kurun waktu dari 1946 hingga sekarang, di mana dijumpai dua macam sistem moneter, yaitu satu sistem Bretton Woods masa penggunaan tahun 1946 sampai 1972. Sistem Bretton Woods adalah sebuah perekonomian dunia yang dihasilkan dari konferensi yang diselenggarakan Wood, New Hampshire, 1944. Dua sistem kurs mengambang terkendali. Dolar Amerika Serikat disepakati untuk menjadi satu-satunya mata uang yang secara langsung konvertibel dengan emas untuk tujuan moneter yang resmi. Pada masa pasca Perang Dunia Pertama terbentuklah tiga lembaga ekonomi internasional. Satu, IMF, International Monetary Fund. Yang menjadi perhatian utama adalah di bidang keuangan internasional yang meliputi menetapkan kurs devisa. Pemeliharaan kurs devisa membantu negara anggota dalam menghadapi kesulitan neraca pembayaran. 2. IBRD, International Bank for Reconstruction Development. World Bank, perhatian utama mengenai investasi internasional. Yang ketiga, ITO, International Trade Organization. Perhatian utama meningkatkan taraf hidup masyarakat dunia melalui peningkatan volume perdagangan dengan cara meliberalisasi perdagangan internasional. 6. Tujuan yang ingin dicapai untuk memajukan kerjasama moneter internasional dengan jalan mendirikan lembaga IMF. 2. Untuk memperluas perdagangan dan investasi dunia, untuk memajukan kurs falas, untuk mengurangi dan membatasi praktik-praktik pembatasan terhadap pembayaran internasional, untuk menyediakan dana yang dipinjamkan dalam bentuk pinjaman jangka pendek atau jangka menengah, untuk memperpendek dan memperkecil besar defisit atau surplus. Sistem moneter internasional yang berlaku sekarang. Tahun 1965, Prancis mempelopori penukaran mata uang US dollar dengan emas yang diikuti oleh negara lain sehingga cadangan hingga 1968 terasa sangat besar, sehingga mereka memutuskan untuk mencabut konvertibilitas mata uangnya US dollar terhadap emas 1971, maka berakhir masa sistem moneter Bretton Woods. Neraca pembayaran. Dalam Balance of Payment Manual yang diterbitkan oleh IMF, definisi Balance of Payment adalah selanjutnya Hadi. Mendefinisikan Balance of Payment adalah suatu catatan yang disusun secara sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi, yaitu meliputi perdagangan barang atau jasa, transfer keuangan dan moneter antara penduduk suatu negara dan penduduk luar negeri untuk suatu periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Neraca pembayaran adalah suatu catatan yang sistematis mengenai transaksi ekonomi yang dilakukan oleh penduduk residen suatu negara dengan penduduk negara lainnya non-residen dalam jangka waktu tertentu. Menurut Sugiono 2002, dengan kata lain, neraca pembayaran mencatat nilai barang dan jasa serta volume modal neto yang masuk keluar dari suatu negara untuk suatu periode tertentu, biasanya 12 bulan. Jackson 2009. Tujuan penyusunan neraca pembayaran. A. Mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian suatu negara. B. Mengetahui aliran sumber daya antara negara. C. Mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan suatu negara. D. Mengetahui permasalahan utang luar negeri di suatu negara. E. Mengetahui perubahan posisi cadangan devisa suatu negara. F. Dipergunakan sebagai sumber data dan informasi dalam penyusunan anggaran devisa. G. Dipergunakan sebagai sumber dari data penyusunan statistik pendapatan nasional. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.